Membeli rumah adalah impian banyak orang, tapi prosesnya tidak selalu mulus. Banyak pembeli yang merasa dirugikan karena kurang memahami prosedur, legalitas, biaya tambahan, hingga masalah bangunan. Di video ini, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang sering muncul saat membeli rumah, sehingga sebisa mungkin kita bisa menghindarinya. Berikut permasalahan yang paling sering terjadi saat membeli rumah, khususnya untuk pembeli pertama. 1. Dokumen dan legalitas bermasalah, seperti sertifikatnya masih girik, atau hanya AJB atau akta jual beli, dan belum SHM atau SHGB. Kemudian sertifikatnya ganda, rumah dijual tanpa izin ahli waris, IMB atau PBG tidak ada, atau status tanah masih sengketa. Akibatnya bisa batal jual beli, bahkan rumah disita negara atau pihak yang menang sengketa. Kedua, developer bermasalah, seperti proyeknya mangkrak atau tidak selesai, developernya tidak terdaftar di REI atau tidak punya track record, janji fasilitasnya tidak sesuai kenyataan, dan perumahan tidak dibangun sesuai spesifikasi yang tercantum di brosur. Akibatnya, pembeli rugi karena rumah tidak jadi atau kualitasnya buruk. Ketiga, rumah sudah KPR, diagunkan, atau berhutang. Sertifikat ternyata dijaminkan ke bank, atau rumah masih dalam masa kredit sebelumnya. Akibatnya, surat tidak bisa balik nama atau jadi kasus hukum. Keempat, biaya tambahan yang tidak dijelaskan di muka. Banyak pembeli kaget karena ada biaya lain, seperti biaya BPHTB, balik nama, notaris atau PPAT, provisi dan administrasi KPR, dan asuransi, yang ternyata bisa menambah biaya hingga puluhan juta. Kelima, lingkungan ternyata tidak sesuai harapan. Sering banjir, dekat tempat pembuangan sampah atau pabrik, jalan masuknya sempit, suplai airnya jelek atau listrik belum masuk. Akibatnya, nilai rumah turun dan tidak nyaman untuk ditempati. Keenam, kualitas bangunannya buruk, seperti tembok retak rambut, pondasinya ringkih, atapnya banyak yang bocor, instalasi listrik dan pipa yang asal-asalan, yang bisa mengakibatkan renovasi membengkak menjadi mahal sekali. Ketujuh, developer tidak mengurus sertifikat rumah. Jadi, rumah sudah lunas dibayar, tapi sertifikatnya tidak kunjung keluar. Kemudian developernya bubar sebelum serah terima dokumen, sehingga pembeli tidak punya bukti kepemilikan sah, dan hal ini sangat merugikan. Kedelapan, ada jebakan promo murah. Seperti DP-nya dibilangnya 0 rupiah, tapi ternyata cicilannya tinggi. Kemudian angsuran berubah setelah beberapa bulan, atau harga rumah naik tiba-tiba karena penyesuaian, sehingga banyak pembeli akhirnya gagal bayar dan rumahnya disita. Kesembilan, tidak mengerti isi perjanjian. Seperti surat PPJB tidak dibaca dengan teliti, kemudian ada pasal berat sebelah untuk pembeli, sehingga saat terjadi masalah, pembeli kalah karena perjanjiannya tidak menguntungkan pembeli. Lalu, apa solusinya? Silahkan cek video part 2. Ditonton ya!